Test Ride Honda CB150X, pemuas hasrat touring. Ada dua motor diluncurkan oleh Astra Honda Motor, AHM, yang bikin saya tertarik. Keduanya meluncur di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS. Pertama, Honda ADV 150 yang diluncurkan pada GIIAS 2019. Kedua adalah Honda CB150X, mendebut di GIIAS 2021 lalu. Persamaan keduanya, selain peluncuran di GIIAS, sama-sama membawa nuansa adventure. Namun boleh dibilang yang terbaru, Honda CB150X punya daya tarik yang lebih besar. Saya yakin banyak yang penasaran saat CB150X pertama kali diluncurkan. Bagaimana tidak, bisa dibilang CB150X sebagai pionir di kelasnya. Pertama yang mengusung gaya sport adventure touring kental di kelas mesin 150 cm3. Sontak ia bikin heboh. Di kelas atasnya, ada banyak yang bisa dipilih. Tapi buat pasar gemuk 150 cm3, saat ini baru ada CB150X. Entah melihat peluang atau memberanikan diri membuka jalan baru, yang pasti boleh kasih 2 jempol buat AHM. Katanya sih, memang CB150X ini terinspirasi dari para pengguna NAK CB150R yang memodifikasi tunggangannya untuk kebutuhan touring. Jelas dengan gaya macam motor adventure, seperti setang tinggi dan lebar, pasang windshield dan lain sebagainya. Desain menarik seperti moge. Pada segmen ini kita bahas bagian desain CB150X yang kekar seperti moge. Kalau bahas CB150X tak lepas dari CB150R. Karena ia dibangun langsung dari basis all new CB150R Streetfire. Sang NAK bike andalan yang baru meluncur pada Mei tahun 2021. Jadi masih sangat segar ubahannya. Kalau mengikuti perkembangannya, CB150R Streetfire mendapat revisi signifikan terkait desain, dibanding generasi sebelumnya. Dibikin lebih kekar dan nuansa moge lebih menonjol. Dengan inspirasi dari moge beneran yaitu CB500F. Sementara CB150X dibikin mirip-mirip auranya dengan moge CB500X yang lebih terlihat gaya motor adventure tour. Banyak bagian dari Streetfire yang masih jelas terlihat pada CB150X. Lampu-lampunya, bagian bodi ekor, knalpot, spakbor, mesin dan banyak lagi yang lainnya. Paling jelas beda ya area tangki, dengan serut menyatu sampai ke moncongnya. Bagian ini juga yang bikin mirip dengan CB500X. Ya, mirip dengan sang moge dengan tampilan kekar dan gagah. Ini kemudian jadi salah satu daya tarik CB150X. Tidak cukup bikin bagian depan kayak CB500X, urusan postur juga harus disesuaikan. Dibikin tinggi dengan sok depan lebih jenjang, travel yang juga lebih panjang. Jenisnya sama persis yang dipakai Streetfire, yakni Showa Soft BP 37 mm upside down. Tak lupa clear emas wajib buat penandanya. Kombinasi tangki gemuk dan postur jangkung, bikin CB150X mengintimidasi. Buat saya yang tingginya 177 cm saja, berdiri di samping atau melihat dari dekat, beneran kayak moge. Kalau tidak percaya, kita main angka. CB150X punya ground clearance 181 mm. Jarak yang sama dipunya oleh CB500X. Bahkan dimensi tinggi juga hampir menyamai CB500X, cuma beda sekitar 11 cm lah. Kalau keduanya berdampingan, bakal terlihat kemiripan dimensinya. Aura moge penuh intimidasi ini juga yang bakal dirasakan orang-orang ketika melihatnya di jalan. Pasti banyak yang melirik, atau mengira kalau ini beneran moge. Apalagi kalau pengendaranya tidak terlalu tinggi. Ya 165 cm ke atas sampai 170 cm masih ideal. Jadi terlihat proporsional. Jangan khawatir soal bobot, karena ini banyak dari plastik yang tidak bikin beratnya obesitas. Cuma nambah 4-5 kg dari Streetfire atau 139 kg, bobot kosongnya. Masih termasuk ringan lah, buat yang posturnya 165 cm sampai 170 cm sekalipun. Jinjitnya juga tak sampai bikin otot kaki ketarik terus kram. Pokoknya dijamin aman. Pada segmen kedua ini kita bahas detail dan fitur-fitur yang ada pada CB150X ini. Pembungkus tangki pakai plastik, ada yang bodi kasar dan halus. Yang kasar, seperti kebanyakan motor zaman sekarang. Kualitasnya seperti kurang bisa bertahan lama atau bakal cepat usang.
Apalagi bagian yang dekat dengan jok, gampang baret. Bagian dekat tutup tangki ada seperti lubang pengait. Bisa difungsikan buat pengaman atau pengait untuk tank bak. Ada windshield yang sangat berguna menahan terpaan biar tidak mudah masuk angin pas touring. Tentu berfungsi juga buat aerodinamika. Kalau di Moge bisa disetel naik, tapi pada CB150X ini fixed atau tidak bisa disesuaikan. Bagi yang merasa kurang tinggi, harus mencari aftermarket gantinya. Panel meter full digital, sama persis dengan kepunyaan Streetfire. Lengkap dengan trip A dan B, sampai konsumsi bahan bakar juga ada, A dan B juga. Jam juga ada, selain speedometer, tachometer, posisi gear dan indikator bensin. Jok cukup lebar, tidak keras tapi bukan yang empuk banget juga. Cukup buat berkendara sehari-hari maupun jarak jauh. Cuma kalau terlalu lama pasti pegal juga bokong. Untuk bonceng, selama yang naik tidak tinggi besar masih oke. Agak lebih keras saja dibanding yang depan tentunya. Setang taperet, tinggi dan lebar. Buat saya masih terasa nyaman. Kalau badan lebih pendek bakal lebih lurus lengannya. Tapi jangan khawatir, masih nyaman. Karena postur rider bakal terjaga tegap, tidak bungkuk ke depan. Saya berharap bakal ada fitur seperti port untuk pengisian daya. Karena pasti sangat berguna, tak cuma untuk touring saja. Namun sepertinya pemasangan fitur itu masih di luar budget AHM. Jadi, seperti yang sudah-sudah, harus memasangnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan pengisi daya smartphone maupun GPS. Next kita bahas bagian handling yang ditawarkan CB150X. Bicara handling, yang ditawarkan CB150X memang bikin nyaman banget. Handlingnya nikmat sekali, tidak bikin pegal tangan, kaki maupun badan. Kalau dipakai berkendara non-stop 2 jam lebih, tak ada rasa-rasa pegal. Paling cuma di bokong saja, wajar itu. Karena postur kita tegak, area tangan, lengan sampai bahu tidak mudah pegal. Biasanya disebabkan karena menahan setang. Selain itu, motor ini juga terasa stabil dan mudah dikendalikan. Buat pemula juga masih ramah tentunya. Bikin percaya diri saat membawanya di jalan. Sok depannya sangat empuk, mantap meredam jalanan tak rata. Lubang-lubang kecil bukan lawan, lindas saja. Diredam sangat baik oleh sok Showa upside down. Jadi getaran di tangan dan badan juga minim. Sedangkan sok belakang terasa agak kaku. Sepertinya dibikin begitu dengan pertimbangan penggunaan harian di perkotaan. Selain itu juga ada pertimbangan buat menambah beban seperti box dan pannier di belakang wheelbase. CB150X ini sedikit lebih panjang dari Streetfire. Tapi memang terlihat kurang proporsional. Bisa sedikit lebih dipanjangkan kalau mau terlihat lebih balance. Tapi setelan itu bukan tanpa alasan. Sudah diukur biar mendukung pengendaraan dan pengendalian lincah. Bobot ringan, setang tinggi, radius putar dan dimensi panjang serta wheelbase. Itu semua bikin CB150X sangat ramah buat dipakai harian. Macet-macetan rasanya bukan masalah. Menyelip di rimbunnya mobil seperti nak bike biasa saja. Tapi tetap butuh pembiasaan bagi yang posturnya tidak terlalu tinggi. Nah, pada sesi akhir kita akan bahas tentang dapur pacu dan performa CB150X. Bagaimana performanya? Lagi, ada kemiripan dengan yang ditawarkan Streetfire. Spesifikasi mesinnya sama, cuma beda setelan sedikit. Katanya disesuaikan biar dapat lebih banyak tarikan di bawah dan tengah. Tentu saja dibikin seperti itu agar lebih dapat feel-nya pas touring dengan kondisi jalanan Indonesia. Kita tahu kondisi jalanan Indonesia masih banyak menanjak, menurun, jalan berkelok dan permukaan tak rata. Catatan spesifikasi mesin, bore 57,3 mm dan stroke 57,8 mm. Angka yang sama dengan Streetfire. Tenaga yang dihasilkan 15,6 PS pada 9.000 revolusi per menit. Lebih kecil dari Streetfire yang punya daya 16,9 PS pada 9.000 revolusi per menit. Torsinya malah sama, 13,8 Nm tersedia pada 7.000 revolusi per menit. Disalurkan lewat transmisi 6 speed. Tarikan awal sudah cukup menyentak. Tapi memang nafas tiap gear terasa pendek. Cuma enaknya gear kedua cukup buat awalan, selama tidak berhenti total. Bahkan kalau momentumnya kurang ditanjakan sekalipun dan RPM rendah, pakai gear ketiga masih kuat menanjak. Mantap deh, asyiknya lagi kalau pas touring, jalanan perbukitan dan berkelok-kelok. Pakai CB150X nikmat banget. Cukup bermain di gear ketiga dan keempat dengan rentang 4,000 sampai 5,000 revolusi per menit.
Cruising terasa lancar jaya, apalagi dikombinasikan dengan handling yang itu tadi, jempolan. Seolah motor ini memang disiapkan buat medan jalan Indonesia. Terasa memang setelannya padat di putaran bawah sampai tengah. Tapi kompensasinya di putaran atas. Kalau diajak lari kencang di trek lurus, CB150X ini bakal mudah kehabisan nafas, meski sudah pakai gearbox 6 speed. Bukan masalah kalau melihat banyak kelebihan di sektor performa. Dan rasanya sudah tepat guna, peruntukannya sebagai kendaraan touring. Tak perlu kebut-kebutan membanggakan top speed. Oke, sampai di sini dulu ya sobat Zona Otomotif. Semoga info tentang test ride Honda CB150X kali ini bermanfaat ya, bye-bye.